Supaya memasuki tahun yang baru kita semakin sadar. Merubah cara pengiringan kita kepada Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Dia. Bukan seperti di tahun-tahun yang lalu, bahkan tahun yang baru kita lewati. Tapi kita semakin sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Semua potensi yang ada pada diri kita, kita ingin berikan untuk menyenangkan Tuhan. Seperti seorang istri yang ingin memberikan yang terbaik dan terindah bagi suaminya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Semua bilang amin. Selamat pagi jemaat yang di Bethlehem dan juga di rumah masing-masing lewat live streaming. Bapak Ibu Saudara berbakti, saya yakin berkat yang sama kita akan terima. Tidak ada tema lain yang saya bahas kecuali perayaan yang sedang kita rayakan. Perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada satu ayat yang saya ingin ajak saudara membaca. Di dalam kitab Wahyu pasal 20. Kita lihat ayat yang ke-6 berkata, berbahagia dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia selama 1000 tahun lamanya. Diberkati kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyimak, memperhatikan pembacaan firman Allah. Dan kiranya berkat itu terus akan menyertai kita sekalian. Nah, perhatikan ayat ini dengan begitu jelas dan gamblang firman Allah berkata bahwa ada 2 jenis kebangkitan yang akan terjadi pada saat Yesus datang kedua kali. Dia belum datang kedua kali. Tetapi ketika Dia datang akan ada kebangkitan. Dan kebangkitan yang pertama saudara, kebangkitan orang-orang kudus. Yang dimaksud orang kudus di sini tidak lain adalah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, termasuk percaya bahkan berharap akan kebangkitannya. Ini yang saudara dan saya akan alami. Dan kematian atau maut tidak akan berkuasa lagi atas kita pada saat itu. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Dikatakan ayat tadi, selama 1000 tahun. Kok cuma 1000 tahun kita bersama Allah? Itu di bumi yang sekarang ini. Dan itulah Sabat yang mulia yang akan kita nikmati dan alami. Yaitu penggenapan Sabat rohani di dalam kehidupan kita. Tapi nanti kita akan bersama-sama dengan Dia terus di dalam kerajaan sorga. Bahkan
di dalam langit dan bumi yang baru. Bukan 1000 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Dan yang kedua ini, kebangkitan yang harus kita hindari adalah kebangkitan orang-orang, sekali lagi istilahnya, yang dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Yaitu kebangkitan orang-orang berdosa. Orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Kalau keluarga kita mau selamat, jangan binasa dalam kekekalan. Kita harus injili dari sekarang. Sebab kalau mereka mati dalam keadaan tidak percaya kepada Yesus, mereka akan binasa selama-lamanya. Itu sebabnya mereka akan dibangkitkan tidak bersama-sama dengan kita. 1000 tahun setelah kita berkerajaan di muka bumi ini, pada saat itulah baru mereka dibangkitkan. Tapi dibangkitkan untuk apa? Untuk dibinasakan di dalam api neraka yang kekal selama-lamanya. Jadi peringatan kebangkitan kita bukan hanya sekedar memperingati Yesus sudah bangkit. Amin. Itu sudah jadi keyakinan iman kita. Tetapi kebangkitan Yesus bagi yang percaya kepadanya punya perspektif yang sangat luar biasa. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana untuk terhindar dari api neraka? Bagaimana caranya supaya kita tidak alami kebangkitan yang kedua, tapi kebangkitan yang pertama? Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk luput dari api yang kekal dan mengerikan itu, kita harus alami 3 hari raya yang Jumat lalu kita baru bahas, walaupun dengan begitu singkat. Sebenarnya satu item aja untuk kita bahas itu memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi saya harap saudara semua mengerti. 3 hari raya yang baru saja kita bahas. Dan masih ingat hari raya yang pertama? Hari Paskah. Dengar jemaat baik-baik. Paskah bukan sekedar perayaan. Tapi Paskah harus benar-benar jadi pengalaman atau kita alami dalam kehidupan kita. Di mana kita ditebus, disucikan, dikuduskan oleh korban Yesus di kayu salib. Karena kita percaya kepada Dia, karena kita beriman kepada Dia, lalu kita terima status sebagai anak-anak Allah. Apa? Saudara, dalam diri saudara memiliki keyakinan yang kokoh. Status saudara di hadapan Allah adalah Dia Bapa dan kita adalah anaknya. Saya rasa kita akan kehabisan waktu kalau kita baca ayat ini. Tapi saudara bisa pelajari itu dan lihat. Barang siapa yang percaya kepada Dia, diberinya hak menjadi anak-anak Allah. Siapa yang punya hubungan dengan Allahnya seperti anak dengan Bapa, kecuali di dalam Yesus. Ini harus jadi pengalaman kita. Itu sebabnya kemarin hari Jumat lalu saya katakan, buat kita perayaan Paskah bukan cuma sekedar perayaan, itu benar-benar harus jadi pengalaman kita. Dan hari raya yang kedua yang kita harus alami adalah penggenapan hari raya Pentakosta. Sebagaimana Yesus
perintahkan kepada rasul-rasul bahkan murid-muridnya, pergi ke ujung bumi, beritakan Injil, baptiskanlah mereka, perintahkan mereka untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan perintah itu berlaku sampai saat ini. Untuk ayat ini saya sudah sediakan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 5 dan 7. Ayat 5 dulu. Sebab Yohanes membaptis dengan air, yaitu pengalaman baptisan di mana saudara beriman kepada Yesus. Tetapi tidak lama kemudian, tidak lama lagi, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi sekali lagi, kamu akan menerima kuasa. Baptisan Roh Kudus tidak sama dengan baptisan air. Yaitu saat di mana saudara menerima kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara. Lalu dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia, ke ujung bumi. Nah, sekarang saya mau tanya, apabila saat itu murid-murid masih ada di Yerusalem, lalu mereka, saudara, membutuhkan kuasa Roh Kudus dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu sekarang orang Kristen sudah sampai di ujung dunia. Negara mana, sudut mana, pojok mana yang gak ada orang Kristen di sana, termasuk ujung dunia di Indonesia. Orang-orang Kristen ada di sana. Nah, apakah sekarang kita tidak butuh lagi Roh Kudus? Firman Allah ini nggak pernah dicabut oleh Yesus. Selain harus diberitakan, harus dialami, di mana semua anak Tuhan harus dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kita yang sudah ada di ujung dunia sekalipun, kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus supaya kita bisa memberitakan Injil dan kita bisa mendoakan orang lain juga supaya mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kesimpulannya, siapapun dimanapun dia berada, kita semua butuh kuasa Pentakosta yang nanti kita akan rayakan. Yaitu di mana seperti murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, anak-anak Tuhan yang ada di ujung dunia manapun perlu dengan Roh Kudus. Itu harus jadi pengalaman. Kalau tidak, saudara akan jadi Kristen yang lemah, yang gampang kalah, gampang roboh, gampang goyah, gampang terkecoh dosa. Itu sebabnya hari raya yang kedua harus dirayakan. Dan yang ketiga, pondok daun-daunan. Saya tidak langsung ke kisah tentang pondok daun-daunan, karena memang ini belum digenapi. Tetapi saya akan menunjukkan ayat kepada saudara, bahwa saat penggenapan pondok daun ini tidak akan terjadi lama lagi. Perhatikan. 1 Korintus 11 ayat 19. Sebab di antara kamu ini siapa? Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Korintus. Di antara jemaat. Berarti di antara jemaat dimanapun umat Tuhan berada. Gereja lokal. Jemaat setempat termasuk di antara jemaat GPDI Mahanaim. Akan terjadi apa? Harus ada perpecahan. Perpecahan yang dimaksud di sini adalah pemisahan.
Bukan perpecahan karena adanya gontok-gontokan, bentrokan, salah paham, lalu yang satu pecah ke sini, satu pecah ke sini, tidak. Tetapi tujuan pemisahan di sini, lihat kalimat berikutnya. Supaya nyata nanti, belum pindah ayat saya. Supaya nyata nanti, supaya nanti di antara jemaat GPDI Mahanaim, katakanlah apa? Siapakah di antara kamu yang tahan uji? Lewat keadaan ini, maka akan nyatalah mana jemaat GPDI Mahanaim yang tahan uji. Bukan keren bajunya, kualitas imannya, dan mana yang tidak, mana yang tahan uji dan mana yang tidak. Dan itu akan terjadi di semua jemaat, sehingga secara universal orang Kristen mana yang berkualitas dan mana jemaat yang tak berkualitas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah katakan, ke arah ini pemisahan, gejalanya sudah sangat kuat dan akan terjadi. Itu sebabnya kita harus lebih sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk hari yang istimewa itu. Dengan fondasi 3 hari raya tadi. Karena nanti di hari raya Pondok Daun-Daunin inilah gereja yang berkualitas, jemaat yang dipisahkan yang benar-benar kualitas, akan terhindar dari penguasa dunia yang akan menguasai dunia ini, yang oknumnya tidak lain sering kita singgung-singgung, siapa? Antikristus. Perumpamaannya Yesus banyak kasih, salah satu diantaranya 10 gadis menyongsong mempelai itu siapa? Kristus. Tapi dari 10 itu ketahuanlah mana yang berkualitas dan tidak. Yang 5 disebut bijak, berkualitas. Merekalah yang masuk dalam pesta pernikahan. Yang 5 yang tidak bijak alias bodoh, pelitanya aja padam. Mereka berada di luar dan mereka masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap, yang tidak lain bukan neraka tetapi masa pemerintahan antikris selama 3,5 tahun. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita mempersiapkan diri begitu rupa pada hari-hari yang terakhir ini. Supaya kita tidak larut dengan euforiakah itu atau kesulitankah itu, kita tetap mempunyai Kristen yang berprinsip sekali Yesus datang. Nah, dari seluruh rangkaian yang sebenarnya 3 hari raya ini, kalau dijabarkan jadi 7 hari raya, saya ingin membahas 1 hari raya, yaitu hari raya yang disebut hari raya roti tidak beragi. Jadi sekali lagi secara garis besar, Paskah, Pentakosta, Pondok Daun-Daunan. Di antara Paskah ini ada hari raya yang harus dilakukan, yaitu hari raya roti tidak beragi. Nah, apakah yang dimaksud dengan hari raya roti tidak beragi? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam praktik
praktek kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh karya kematian yang Yesus lakukan di kayu salib, yaitu Paskah. Kita sudah punya kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus karena penebusan darah anak domba itu yang kita rayakan Jumat lalu. Makan minum perjamuan Tuhan. Nanti setelah 1 minggu kemudian, minggu berikutnya kita rayakan lagi. Karena kita penting melakukan ini untuk terus menyadarkan kita, saudara. Sebagai orang yang telah ditebus dan disucikan oleh darah Yesus, kita harus buktikan karya penebusan Yesus di dalam diri kita itu dengan apa? Cara hidup yang kudus dan benar, baik di mata manusia, terlebih di mata Tuhan. Bukan kelihatan baik dan benar di mata manusia, tapi di belakangnya nggak akan tersembunyi di hadapan Yesus. Kita berbuat selingkuh, berbuat yang nggak betul. Bukan seperti itu. Tapi benar-benar kita buktikan Paskah itu di dalam diri kita melalui cara hidup kita yang kudus dan benar. Itu sebabnya sekilas saya ingin menjelaskan kepada saudara praktek hari raya roti tidak beragi. Memang ini gak populer sepopuler Paskah yang sering dirayakan. Tapi ini penting untuk kita aplikasi di dalam kehidupan kita. Singkat saja, saudara lihat catatan yang saya tulis secara ringkat saja. Bahwa setelah Paskah yang dilakukan oleh bangsa Israel pada tanggal 14, saudara ingat awal kisahnya di bulan pertama. Setiap kepala rumah tangga, halo kepala rumah tangga, kita orang paling bertanggung jawab di keluarga loh. Bukan saja untuk makan minum, tapi keselamatan keluarga kita. Tanggal 10 dia mendapatkan anak domba yang akan disembelih, yang tak bercacat, berusia 1 tahun, dan berjenis kelamin jantan. Lalu dia tunjukkan, perlihatkan. Adakah kita sudah perkenalkan Yesus kepada anak, cucu, dan keluarga kita? Begitu rupa. Sudah ya nak, bu, semua kita tahu ya, inilah calon domba yang akan kita sembelih. Disimpan 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13, 14. 14 diangkat. Lalu disembelih. Makan bersama dengan cara kemarin sudah kita pelajari, buru-buru dan sebagainya. Tetapi lihat tanggal 15. Esoknya sesudah tanggal 15, Paskah belum selesai. Tanggal 15 lah mereka hidup menjalani hari raya roti tidak beragi. Mereka bukan saja tidak boleh menyimpan yang namanya ragi di dalam rumah, tetapi juga nggak boleh memakan. Selama 7 hari dari tanggal 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 hari. Selesai. Dalam artian selama rentang 7 hari itu, mereka tidak boleh menyimpan ragi dan tidak boleh menyentuh apalagi memakannya. Inilah hari raya
bebas dari ragi. Apakah arti rohaninya bagi kita? Sebagai orang yang pada tanggal 14 kita terima tebusan anak domba disucikan, maka kita harus hidup kudus tanpa ragi dalam kehidupan kita. Berapa lama? Bukan cuma 7 hari. Israel merayakannya secara harafiah 7 hari. Tapi kita, angka 7 angka sempurna. Kita terus hidup di dalam kekudusan sampai kita disempurnakan dan disingkirkan kepada gurun jauh dari mata antikris. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, hari-hari raya ini bukan cuma dirayakan 1 tahun sekali sebagai peringatan, tetapi ini jadi pengalaman kita setiap hari. Itu kekristenan yang sejati. Itu orang Kristen yang sejati. Kita sekarang boleh dikata dalam suasana hari raya tanpa ragi. Sampai nanti Yesus membawa gerejanya yang sempurna ke padang gurun, bebas dari antikristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menekankan kepada jemaat sehubungan dengan pengaruh ajaran yang mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Yang penting sudah percaya kepada Yesus. Di sini katakanlah titiknya. Maka setelah kita percaya kepada Yesus, apapun yang kita berbuat saudara, kita pasti selamat. Mau berdosa pun, mau lakukan apapun saudara, kita berbuat dosa. Itu Kristen sekarang. Bahaya jemaat. Sangat berbahaya. Mereka lupa bahwa Paskah harus dilanjut dengan hari raya roti tidak beragi. Apa artinya itu? Yang harus kita praktikkan dalam kekristenan. Tetap hidup kudus benar di hadapan Dia setelah kita dikuduskan, disucikan, dibenarkan oleh kuasa penebusan yang Yesus lakukan bagi kita. Sebab itu saya katakan, hari raya ini buat kita harus kita lakukan setiap hari. Besok dimanapun saudara pergi, ingat hidup dalam kekudusan. Kita merayakan itu. Bukan secara harafiah, tetapi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk memudahkan pengertian saudara, saya ingin memberi penjelasan kepada saudara tentang bangsa Israel. Bagaimana janji Tuhan setelah melepaskan mereka saudara. Melepaskan mereka dari Mesir. Tuhan berjanji akan menyertai bangsa Israel. Dan menjamin bahwa mereka akan sampai di tanah Kanaan. Dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Jadi, ini memberi gambaran buat kita, setelah kita dibebaskan dari Mesir dunia ini oleh korban darah anak domba yaitu Yesus Kristus, kita tuh dijamin pasti masuk surga, saudara. Seperti jaminan Allah terhadap bangsa Israel setelah mereka dibebaskan dari Mesir. Dijamin. Nah, untuk itu saya ingin ajak saudara buka. Apa yang terjadi dengan Israel
ketika mereka dibebaskan dari Mesir. Mereka ada dalam jaminan, tetapi saudara, mereka tidak melakukan ketentuan yang Allah inginkan secara sungguh-sungguh. Saudara bisa buka itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saudara bisa lihat. Mudah-mudahan ya, enaknya dibaca dengan cepat saja. Kalau bisa ditampilkan, teman, bisa tolong saya dalam hal ini. Baru nanti detailnya kita lihat ayat yang kelima dan seterusnya. Ayat 1 sampai 4 dulu saja. Oke. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita yaitu bangsa Israel semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Laut apa? Kosong. Mereka ada di bawah perlindungan awan sehingga di siang hari mereka nggak kepanasan dan sesuatu yang nggak mungkin terlintas secara akal dan nalar mereka bisa seberangi. Laut kosong. Ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka nyemplungkan ke dalam laut, walaupun nggak basah, karena dibelah laut itu gambaran baptisan, dan mereka dibaptis dalam awan. Itu untuk jadi pengikut Musa, keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Untuk menjadi pengikut Kristus, semua sudah dibaptis. Jangan remehkan baptisan aja. Dan kita harus di bawah pimpinan awan, Roh Kudus. Penyertaan Roh Kudus yang menaungi kehidupan kita. Itu sebabnya setelah kita alami Paskah, Pentakosta juga terus perlu di dalam kehidupan kita. Ayat 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Menunya apa? Mana? Jadi kalau ada orang Kristen gak pernah ke gereja cuma sesekali. Wah saudara, bagaimana dia makan di padang gurun saudara cuma sesekali? Tiap hari mereka harus mungut mana? Biarlah firman Allah jadi menu utama kita. Semua bilang amin. Gak semua. Harus jadi menu utama kita. 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Dari mana? Dari batu yang dipukul oleh Musa. Memancar. Gambaran pancaran air kehidupan dari Roh Kudus. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah buat kita. Dialah Kristus. Kita butuh dia. Urapannya setiap hari. Nah sekarang kita pindah ke catatan dulu. Tapi kenyataannya. Walaupun mereka dapat jaminan Tuhan begitu istimewa, bangsa Israel balelo. Jangan jadi orang Kristen balelo kayak Israel. Kalau saya ilustrasikan, kalau Israel itu disertai Tuhan, saudara, asal tunduk aja taat. Baik Tuhan, aku ikuti kehendak-Mu. Belok kanan Tuhan, oke, saya kanan. Belok kiri Tuhan, oke, saya berhenti Tuhan. Mereka taati, pasti Kanaan, saudara. Yang memimpin Tuhan. Kalau yang memimpin manusia bisa lalai. Asal mereka taat tunduk, pasti Mesir tiba di Kanaan. Mereka menikmati Kanaan yang dijanjikan. Buat kita, sorga yang kekal. Tempat yang mulia. Buat kekristenan.
Di dalam Kristus itu satu kepastian, satu keniscayaan, tidak mungkin akan meleset. Tetapi apa yang Paulus katakan? Kita pindah ke ayat 5 dan 6 bagian A. Jadi kita lanjut ya, nanti saudara bisa pelajari di rumah. Lihat ayat 5 dan 6. Tetapi sungguh pun demikian. Sungguh pun Allah sudah memimpin, memfasilitasi Israel. Tinggal jalan aja jadi anak mangut yang manis. Apa katanya? Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Kenapa? Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah loh, kenapa sampai Tuhan biarkan lalu mereka ditewaskan di padang gurun? Inilah yang harus kita pelajari. Perhatikan kalimat terakhir dari ayat ini. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Dengar jemaat, kalau Israel bisa gagal, Israel rohani juga bisa gagal, nggak masuk surga. Jadi jangan heran kalau nanti di neraka banyak orang Kristen. Karena sudah ada di track yang benar, on the track. Tapi balelo, gak setia, gak sungguh-sungguh, gak taat mengikuti perintah Tuhan. Ini contohnya. Dan ini harusnya jadi catatan peringatan buat kita. Yos, Israel bisa gagal, kamu juga bisa gagal. Gak mau Tuhan, gak mau. Saya ingin bersama papa saya nanti, ibu saya, saudara-saudara yang mendahului, dari 7 bersaudara 4 sudah duluan. Saya ingin ketemu nanti. Kalau sudah selesai tentunya ya. Saya gak mau balelo, saya mau sungguh-sungguh. Biarlah ini jadi komitmen kita dalam perayaan kebangkitan ini. Nah, sekarang saudara, yang harus kita perhatikan dan tidak boleh kita tiru. Tidak boleh kita contoh. Karena contoh ini contoh negatif. Apa yang diinginkan oleh bangsa Israel sampai mereka gagal di tengah jalan, lalu Tuhan biarkan tewas. Kita lanjutkan catatan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 6 bagian B. Apa nakalnya orang Israel? Supaya jangan kita apa? Menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Apa yang bangsa Israel inginkan dalam perjalanan mereka yang bertentangan dengan keinginan Allah? Dikatakan hal-hal yang jahat yang telah mereka perbuat. Apa sih hal yang jahat? Kalau kita dibaca Korintus, Paulus cuma menjelaskan tentang hal ini. Inilah orang Kristen duniawi. Sudah jadi Kristen, apalagi sampai melayani Tuhan, tapi saudara masih menginginkan yang duniawi. Ayo kita ingin lebih jauh saudara. Apa sih keinginan yang jahat yang ada di hati bangsa Israel? Keinginan seperti apa saudara yang ada di hati mereka? Dan saya ingin katakan kepada saudara, keinginan mereka ada juga di hati orang-orang di akhir zaman.
Jangan heran, iblis juga ingin menyusupkan keinginan itu di hati kita sebagai pengikut Yesus. Kita lihat saja kisahnya dalam Bilangan 11 ayat yang keempat, nanti kita susul dengan ayat 5 dan 6. Bentuk keinginan mereka, kisahnya dicatat di Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang semua sebut gak enak ya. Tapi ini yang Alkitab katakan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, di antara bangsa Israel, kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Kepengen daging. Menu ketika mereka di Mesir. Ayat 5 dan 6. Kita teringat, salah lagi teringat. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa teringat kepada mentimun. Bonteng, orang Sunda bilang. Dan semangka, bawang prei, ini yang bikin nafsu-nafsu makan kan. Bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali melecehkan mana, saudara. Menu utama yang menghidupkan mereka dilecehkan. Kalau mungkin sekarang diekspresikan, bosan tiap hari makan firman Allah. Apakah ada anak Tuhan yang sampai bosan firman Allah? Itu adalah ancaman yang paling berat. Kecuali mana ini saja yang kita lihat dilecehkan begitu rupa. Saudara, tetap jadikan ini nomor 1 dalam kehidupan saudara. Harus kita jadikan sebagai nomor 1. Mari kita lanjut. Jadi kita lihat orang Israel sudah keluar dari Mesir, tetapi keinginan hati mereka masih ingin menikmati menu Mesir. Ini gambaran orang Kristen yang katanya sudah percaya Yesus, tapi menunya masih ingin menu seperti orang-orang yang gak bertobat. Seperti orang-orang di luar Kristus. Apa menu kesukaan saudara? Ini yang terjadi. Jadi Paskah mari kita aplikasikan dengan hidup tanpa ragi. Bukan seperti Israel yang memuaskan hawa nafsu keinginan daging yang begitu rupa. Siapa yang mempengaruhi mereka? Ingat tadi kata pertama yang saya munculkan dengan nada tinggi, orang bajingan, saudara. Siapakah orang bajingan? Kalau kita tengok ke terjemahan lama, disebut sebagai bangsa kacauan. Jangan jadi Kristen kacauan, saudara. Dalam percakapan ngomongnya masih keluar yang gak beres, saudara. Dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Jadi bangsa kacauan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengaku diri sebagai Kristen, pengikut Kristus, tapi bukan pengikut Yesus yang sejati. Bukan Kristianos. Kristianos, ingat, jejak kaki itu yang kita harus ikuti sampai ke tanah Kanaan. Kita harus ikuti dengan jejak.
Tapi orang bajingan ini saudara, yang bukan Kristianos ini kaya murah. Sesekali ijak saudara muncul di gereja, tapi balik lagi. Kemana-mana semaunya aja. Bukan seperti itu. Orang Kristen. Tuhan mau saudara dan saya jadi pengikut Yesus yang sejati. Lontaran-lontaran kalimat yang kami ucapkan bukan tanpa arah, bukan tanpa tujuan. Itu adalah konsep Allah dalam kehidupan kekristenan kita untuk kita berkenan kepada Tuhan. Kalau ada orang Kristen tapi hidupnya masih seperti yang firman Allah katakan, sepakat, itulah Kristen bilangan tadi. Kristen bajeng loncat. Yang kedua, saya nggak mau berlama-lama, menjadi penyembah berhala. Bayangkan saudara. Lihat ayat yang ke-7 ya, referensinya. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, yaitu bangsa Israel, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu, bangsa Israel, untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kaitkan Keluaran 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saat itu bangsa Israel sudah tidak sabar menunggu Musa yang sudah sekian lama saudara berada di puncak gunung Sinai bersama dengan Allah untuk mendapatkan 10 hukum Taurat yang mereka harus lakukan. Bangsa Israel menunggu, mana pemimpinku, kok gak muncul-muncul. Rupanya lama-lama mereka bosan dengan pemimpin yang tidak kelihatan. Sebab mereka dipimpin oleh Allah yang tidak kelihatan. Mereka iri dengan pemimpin-pemimpin agama mereka, saudara, yang Allahnya bisa dilihat dalam bentuk patung-patung. Ini hal yang sangat berbahaya, saudara. Tren ini sedang terjadi di akhir zaman. Orang-orang mulai bosan dengan hal-hal yang bersifat imani. Dianggap itu imajinasi. Sampai satu orang Manado itu mesti diselentik mulutnya, saudara. Alkitab ini katanya fiksi, bukan? Tapi agamanya ngaku diri Kristen. Mengerikan, saudara. Lalu akhirnya dia datang sebab Musa nggak turun-turun. Mereka datangi asistennya yaitu Harun. Om Harun, buatkan saja kami pemimpin yang nggak kelihatan, Allah yang kelihatan. Aku bosan dengan Allah yang nggak kelihatan. Buatkan kami patung anak lembu emas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka minta Allah yang lain. Betapa hancur hati Allah ketika itu datang dari hati mereka. Saudara kita yang sudah ditebus, jangan pernah sakitin hati Allah dengan cara hidup kita yang bertentangan dengan firman Allah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Persis apa yang Paulus katakan. Itu digenapi di akhir zaman. Sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel.
Apa yang Paulus katakan kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka apa? Menjalankan ibadah mereka ke gereja, aktif. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, memungkiri kekuasaannya. Jangan sampai kita jadi Kristen formalitas. Tapi sebenarnya di hati ini bukan ada Kristus, yang ada patung lembu emas. Apa yang Paulus akhiri katakan dengan nasihat ini? Jauhilah mereka. Kristen seperti ini nggak mau bertobat daripada menjadi dampak buruk. Jauhi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Ada yang tidak lagi meyakini bahwa berkat-berkat yang kita harus terima melalui apa yang kita lakukan, korban-korban kita, baik itu persepuluhan maupun korban-korban yang lain, ada yang sudah tidak percaya. Karena mereka meyakini berkat itu bukan datang dari situ. Kalau ditulis oleh firman Allah, kalau mau berdebat soal itu, wah rame. Tapi itu terjadi, saudara. Selain itu, sekali lagi mereka lebih tertarik kepada patung anak lembu emas yang disebut Apis. Dan patung ini disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar, termasuk orang Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa yang Harun katakan? Kalau aku disuruh bikin patung anak lembu emas, dari mana bahannya? Harus semua emas murni. Soal besaran itu diatur. Tapi mana? Jangan takut, Om Harun, kami punya semuanya. Saudara, mereka rela berkorban untuk patung lembu emas. Yang menjadi pertanyaan buat saya, dari mana mereka punya emas sebanyak itu? Dengar jemaat baik-baik. Dari mana? 430 tahun mereka generasi ke generasi, berapa generasi itu? 10 generasi kali. Kalau satu generasi 40 tahun kan? Generasi ke generasi status mereka budak. Yang kalau dibayar boleh, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Yang penting wetenge kenceng. Itu Israel. Berperang nggak tahu, lakukan apa-apa nggak tahu. Yang penting jadi budak atau rodi mereka. Lalu dari mana mereka dapat emas? Kisahnya ketika malam Paskah, sebelum mereka meninggalkan, Musa katakan, minta kepada seluruh orang Mesir, dimanapun baik yang kamu kenal ataupun tidak, minta saja. Kenapa? Karena dalam diri orang Mesir ada rasa takut yang begitu luar biasa. Ketika keluarga mereka yang sulung semuanya mati, mereka berkata, lebih baik kamu cepat pergi, apa saja yang kamu minta, pokoknya kamu jangan ada di Mesir. Malam itu. Sehingga mulai dari kanak-kanak sampai orang yang udah tua datang ke rumah orang Mesir. Minta, aku minta cincin, ya apalagi ini, oke, apalagi yang di berangkasmu. Mereka ikuti semua. Sehingga mereka bawa kekayaan yang begitu banyak dan luar biasa. Allah lakukan itu untuk membayar dari hasil kerja yang tidak dibayar selama ini. Dan Allah berikan itu, saudara, tujuannya apa?
nanti Allah akan minta korban mereka untuk membangun apa? Kemah tabernakal dari korban mereka. Itu yang Allah rencanakan. Tetapi Bapak Ibu dengar, rencana Allah itu yang disimpan di hati orang-orang Mesir, orang-orang Israel, dicuri oleh iblis begitu rupa. Yang seharusnya untuk kemah tabernakal, yang seharusnya untuk kemuliaan Allah, sekarang diperuntukkan membangun anak patung lembu emas. Dengar jemaat baik-baik. Kalau Tuhan berkati kita, Tuhan punya maksud untuk kita. Bukan untuk kesenangan diri, kepuasan diri, apalagi untuk berbuat dosa. Tapi Tuhan berkati kita karena Tuhan ingin kita memuliakan Dia. Semua bilang amin. Kita memuliakan Dia dengan harta kita. Itu sebabnya firman Allah katakan, muliakanlah Allah dengan hartamu. Tapi ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam Keluaran 32 ayat yang kelima, mereka lakukan penyembahan berhala. Dimanipulasi begitu rupa dengan hari raya bagi Tuhan. Ngeri, saudara. Setelah patung anak lembu emas itu jadi, Musa berkata, "Hei bangsa Israel, inilah hari raya bagi Tuhan." Siapa yang disembah? Anak patung lembu emas. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Tren seperti ini punya kecenderungan ke sana. Tetapi kiranya Tuhan menolong kita untuk kita betul-betul menjadi gereja yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya setelah kita ditebus, ingat, hari raya roti tidak beragi. Kita harus bebas dari segala dosa supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Inilah kebangkitan yang Tuhan beri dalam diri kita. Kemenangan atas segala dosa. Saya skip bagian yang ketiga karena waktu yang tidak memungkinkan. Saya mengajak saudara, sebelum kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri, mengoreksi diri kita, supaya benar-benar kita adalah dalam ruang lingkup pemeliharaan, penyertaan kuasa Tuhan yang luar biasa. Katakan dari dasar hatiku, lingkupi aku ya Tuhan dengan sayap. Naungi hidupku ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Ketika badai mau memporak-porandakan kita, kita tetap stabil dalam pengiringan kita kepada Dia. Menjadi jemaat yang tidak tergoyah.